Yang luar biasa. Bagaimana lagu? Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita sholat. Malam-malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Coba ini apa tadi? Siang mencoba merayu, mengajak semua manusia. Siang-siang merayu manusia, malam-malam menangis berdoa merayu Allah. Terus? Masih itu? Biar sekalian. Siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita dakwah. Ya, ini siang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merayu manusia, yakni merayu mengajak berbuat baik. Yakni ya dulu alal khair. Hajar al-Asqalani dijelaskan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihissalam beliau berkata, aku iri kepada umat Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Muhammad 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada kita. Anak akan satu persatu lagu dari antum, satu persatu akan anak berikan dalil. Allah. Coba beda pertama. Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rinduku. Yakni berabad-abad jauh darimu, yakni 1400 tahun abad kita dari Rasulullah SAW. Yakni kita tidak pernah melihat Rasulullah, kita tidak pernah duduk bersama Rasulullah, kita tidak pernah makan bersama Rasulullah, kita tidak pernah sholat di belakang Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW suatu waktu sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, siapakah golongan yang mulia? Apakah malaikat? Kata Rasulullah, bagaimana mungkin malaikat tidak mulia, mereka berada di sisi Allah. Para nabi, para rasul, bagaimana mungkin para nabi, para rasul tidak mulia, sedangkan Allah menurunkan wahyu untuk mereka. Apakah kami? Bagaimana mungkin kalian tidak mulia, para sahabatku, sedangkan kalian berada di tengah-tengahku? Terus siapa yang kau maksud golongan yang mulia tersebut? Golongan yang mulia tersebut adalah golongan yang tidak pernah duduk denganku. Mereka tidak pernah melihat aku. Mereka tidak pernah makan bersama-sama denganku. Mereka tidak pernah sholat di belakangku. Akan tetapi mereka beriman kepada aku dan mereka mengikutiku. Mereka adalah umatku. Rasulullah nangis sampai kata para sahabat dalam riwayat, tangisan beliau membasahi jenggot beliau. Mereka adalah umat yang aku rindukan. Yakni tuba liman yarani wa amana bi, wa tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung bagi orang yang melihat aku, kemudian melihatku, kemudian beriman kepadaku. Dan beruntung 2 kali keberuntungan. Liman lam yarani, bagi orang yang tidak pernah melihatku, akan tetapi beriman kepadaku. Siapa itu? Kita umat Allah. Berabad-abad jauh darimu,
begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Sebelumnya tadi apa? Sebelumnya Rasa bangga menjadi umat. Anak terus gini, bangga menjadi umat dari Muhammad SAW. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah bilang dalam Al-Quran, kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan bagi seluruh manusia. Umat yang pertama kali dibangkitkan dari dalam kubur, umat yang pertama kali masuk surga, yang dimana bahkan umat yang menjadikan para nabi dan rasul itu iri. Bahkan nabi dan rasul ingin menjadi umat dari Muhammad. Salah satunya Nabi Adam tadi. Kata Nabi Adam, aku iri kepada umat Nabi Muhammad karena Allah memberikan 4 macam kemuliaan kepada mereka, tapi 4 macam kemuliaan ini tidak Allah berikan kepada aku. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi Adam, ketika aku berbuat salah makan buah khuldi, Allah turunkan, Allah Subhanahu wa taala pisahkan aku dengan istriku Hawa selama 450 tahun. Allah. Nabi Allah Adam dalam kitab dijelaskan Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basra. 450 tahun Allah pisahkan dengan Hawa, kemudian Allah pertemukan di Arafah. Sedangkan umat Muhammad pagi, siang, sore, malam mereka berbuat dosa, bermaksiat, tapi tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Allah. Aku hanya satu kesalahan, Allah pisahkan 450 tahun. Itu Allah berikan kepada mereka dan tidak Allah berikan kepada aku. 1. 2. Allah menerima taubatku hanya ketika aku berada di kota Mekah saja. Di tempat-tempat yang lain belum Allah terima, belum Allah terima. Padahal maksum. Nabi ini maksum, mau bertobat mau enggak tetap udah maksum, terbebaskan dari dosa. Tapi tetap karena saking rasa takutnya kepada Allah, mereka bertobat. Selama ratusan tahun tidak Allah terima. Ketika di kota Mekah baru Allah terima. Tapi umat Muhammad dimanapun mereka berada, kapanpun, umat Muhammad bertobat nggak harus datang ke Mekah. Dimanapun mereka bertobat, Allah terima tobat mereka. Ini tidak Allah berikan kepadaku. Yang ketiga, ketika aku berbuat salah, aku dalam keadaan berpakaian. Aku makan, Allah lepaskan pakaianku sehingga dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad kebalik. Mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Yang terakhir, yang keempat, aku berbuat salah di sorga, Allah turunkan ke dunia. Umat Muhammad kebalik. Mereka berbuat salah di dunia, tapi kalau bertaubat, meninggal husnul khatimah, Allah masukkan mereka ke surga. Ini 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada aku, tapi Allah berikan kepada umat kalian. Satu. Kedua, Nabi Musa alaihissalam ketika naik ke atas bukit Sina, Nabi Musa bilang, ya Allah, aku ingin melihat zatmu ya Allah. Kata Allah, wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat, kau akan hancur binasa. Ketahuilah wahai Musa, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dan hamba-hambaku. Al-Imam Ghazali menjelaskan penghalang Allah itu Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Jadi dalam penghalang Allah itu ada suara air, gemuruh air. Nah, kata para ulama, andaikan kita manusia bisa mendengar, Allah kasih pendengaran untuk mendengar gemuruh air yang ada dalam penghalang Allah, maka seketika hati kita akan copot dari mereka. Andaikan Allah buka satu penghalang, Allah perlihatkan kepada gunung,
gunung itu akan hancur dan tidak akan muncul sampai datangnya hari kiamat. Dan ketahuilah wahai Musa, 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Muhammad. Jadikan aku umat. Maka jadikanlah aku bagian daripada umat. Nah, kita tanpa kita minta, kita telah menjadi umat Nabi Muhammad. Bukankah itu suatu kebanggaan yang luar biasa? Bagaimana lagu? Siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita sholat. Malam-malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Coba Siang mencoba merayu, mengajak semua manusia. Siang-siang merayu manusia, malam-malam menangis, berdoa, merayu Allah. Terus, itu biar sekalian. Siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita dakwah. Ya, ini siang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merayu manusia, yakni merayu mengajak berbuat baik. Yakni yadullu alal khair. Barang siapa yang mengajak orang, man yadullu alal khair, fa huwa lahu kamithlu ajri. Barang siapa orang yang mengajak orang untuk berbuat baik, walaupun dia tidak melakukan kebaikan itu, tetapi dengan dia mengajak orang itu, maka dia akan mendapatkan pahala selama orang itu berbuat pahala tersebut, berbuat amal kebaikan tersebut. Yakni mengajak, yakni tabligh, menyampaikan ajaran Allah, menyampaikan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu takwa, apa itu akhlak, apa itu ilmu, apa itu adab, apa itu wara, apa itu khauf, apa itu ikhlas, apa itu khasyah, apa itu zuhud, apa itu ibadah, apa itu qanaah, apa itu halal, apa itu haram. يعني يعلم الناس الخير كما قال الرسول إن الله وملائكته وأهل السماوات حتى النملة في الحجر وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. Sesungguhnya Allah bersama para malaikat-malaikatnya, penduduk langit. Anda jelaskan, penduduk langit itu jumlahnya 10 banding 1. Kalau penduduk yang ada di bumi jumlahnya 1000 triliun, maka penduduk langit itu jumlahnya 10.000 triliun.